menurut saya sekian lama, sekian waktu kita ngamati ya dulu perjalanan bupati-bupati yang pernah memimpin Lamongan. Ya kita itu sebenarnya di eh, konteks demokrasi Indonesia yang seperti ini, tentunya kita berharap ada tokoh-tokoh di Lamongan ataupun dimanapun yang sejak awal memang dia punya ide dan gagasan pembangunan tentang Lamongan. Menurut saya itu yang agak kering di Lamongan ini. Jadi orang muncul mencalonkan jadi bupati dan lain sebagainya, baru menggagas visi, misi, ditawarkan dan lain sebagainya. Artinya track recordnya dia sebenarnya tidak terlalu mendukung dia punya gagasan-gagasan besar yang didiskusikan dengan masyarakat, dibahas kuat dan dia mewarnai itu. Dan itu menjadi kering ya ketika kita memilih pemimpin hanya sebatas mendapatkan orang, terus punya visi dan misi seperti apapun, ya kita nurut, mau membelanjakan anggaran pembangunan seperti apa kadang tergantung beliau dan secara teknis di Bapeda. Tapi menurut saya perjalanan kota ini, kota Lamongan, Kabupaten Lamongan ini masih kering dengan orang-orang yang seperti itu, tokoh-tokoh yang punya gagasan besar. Bagaimana Lamongan dibangun visioner, misalkan sampai 2045, misalkan RPJMN ke depan, itu harus punya. Mau tata ruangnya seperti apa, pembangunan ekonominya, sektor-sektor apa yang didahulukan, bagaimana peningkatan APBD dan lain sebagainya. Kita sering mendiskusikan rencana, visi, dan program-program pembangunan para calon pemimpin, tapi kita kadang tidak melekatkan itu di resource yang ada. Bagaimana anggaran pendapatan belanja daerah itu dibelanjakan. Sering terbentuk di sana. Gagasannya besar, tapi nanti kuenya dibagi seperti apa, 5 tahun seperti apa, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan kritis harus kita sampaikan kepada pemimpin itu. Kalau Anda punya visi seperti itu, dari mana uangnya? Ya, secara umum kita ngomong tentunya masyarakat sepakat bahwa kesejahteraan itu menjadi hal yang penting, keadilan, isu-isu itu, keadilan ekonomi, layanan-layanan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Saya kira itu bisa dimainkan, bisa diskala prioritaskan, tapi melihat sebaran dan ya tentunya kita nggak bisa lepas dengan bagaimana memberikan visi kuat dalam membangun desa. Karena mayoritas di Lamongan adalah desa. Dan itu kalau visinya seorang pemimpin nggak kuat di sana, maka desa-desa itu akan kemana-mana, punya uang tapi contoh misalkan, bagaimana desa-desa itu bisa membelanjakan pembangunan ekonominya sehingga berkelanjutan jangka panjang. Coba lihat belanja APBDes, itu rata-rata ekonomi ya sesuai dengan regulasi hanya memenuhi 20%, tapi hanya sumbangan bibit dan lain sebagainya, setelah itu hilang. Nggak ada bekasnya, jadi sekian belas tahun ada dana pembangunan, ada dana desa 1 miliaran itu ekonominya tidak berbekas, mayoritas demikian. Demikian pula kayak BUMDesnya itu juga banyak mati, banyak hanya sekedar declare nama nggak jelas. Saya kira hal-hal ini perlu seorang bupati memberikan visi yang kuat sehingga konsepnya itu bisa mewarnai desa-desa dalam membangun desanya, mendorong masyarakatnya untuk lebih sejahtera. Wah, saya secara teknis saya nggak mengamati ya, termasuk membedah anggaran dan lain sebagainya. Tapi yang saya lihat kawasan Pantura sebelah barat Jawa Timur ini, kita bandingkan aja misalkan Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. 5-10 tahun dulu peta
pendapatan asli daerahnya seperti apa, dan lain sebagainya. Ya memang tentu sumber daya alam akan berbeda ya, tapi kita bisa melihat progres bagaimana strateginya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD-nya, strateginya apa, prosentase kenaikannya, dan lain sebagainya. Itu saya kira salah satu keberhasilan yang bisa dilihat kinerja bupatinya. Apakah Pak Bupati yang sekarang seperti itu? Coba ya harus ditelah hasil teknis. Coba bandingkan dengan Tuban, coba bandingkan dengan Bojonegoro, peningkatannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti lebih adil akan menilai seperti itu. Jadi termasuk di bidang-bidang pembangunan apa, terjadi peningkatan yang bagus dan di mana yang kurang, dan lain sebagainya. Ya, saya kira yang menurut saya yang punya visi kuat, kalau kita itu nggak terlalu bermasalah secara sosial ya. Lamongan relatif kondusif, konflik-konflik pun nggak ya normal-normal saja. Saya kira yang dibutuhkan adalah yang punya visi kuat membangun ekonomi masyarakat Lamongan, termasuk bagaimana yang di sekitar kota dan kecamatan-kecamatan penyangga ataupun secara umum di desa-desa. Saya kira Lamongan 5 tahun ke depan harus kelihatan wajahnya, mau menonjol di aspek ekonominya apa. Kalau masih belum muncul, ya saya kira perlu kita telah kembali bagaimana visi seorang pemimpin daerah dalam menggerakkan, sebenarnya kan tidak harus dibiayai APBD semua ya, bisa memberikan visi, berkolaborasi, termasuk tadi ada pembagian peran infrastruktur, ada yang menjadi tanggung jawab pusat, waduk, dan sebagainya. Saya kira itu kemampuan pemimpin daerah untuk menjahit itu semua. Ada Bengawan Solo, wilayah-wilayah kita paham itu wilayahnya domainnya pusat, tapi daerah harus memberikan arahan yang kuat bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi sehingga mempunyai daya ungkit yang kuat terhadap pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Ya, Lamongan sangat membutuhkan perhatian serius pada produk-produk yang dihasilkan oleh desa pertanian. Transformasi ekonomi produk-produk itu dibutuhkan. Jadi kalau kita bisa refleksi peningkatan harga beras, tapi ternyata kalau kita cek ke petani, mereka tidak terlalu merasakan kenaikan harganya. Ternyata ini menjadi tantangan Lamongan sebagai lumbung padi, salah satu lumbung padi nasional, tentunya harus berpikir strategi apa untuk mengelola tata kelola produk-produk pertanian ini sehingga petani akan merasakan manfaat yang besar dari nilai jual dari produknya. Jadi rantai pasok, rantai nilai itu harus kita pahamkan kepada petani, peran-peran Bumdesma di desa-desa itu juga harus kita dorong sehingga ide-ide untuk mengelola hasil-hasil pertanian, untuk menjual langsung ke off-takernya dan lain sebagainya, tidak melalui banyak tengkulak yang itu tidak menguntungkan justru produsennya dan lain sebagainya. Pemerintah daerah dituntut untuk membuat tata kelola hasil pertanian yang bisa mensejahterakan ekonomi desa dan masyarakat desa.